tapi perlu harus beli lagi gitu. Itu sih, maksudnya itu kan kecil ya, pasti kayak apaan sih napas doang nih, dia harus disyukurin. Ya kalau nggak bisa napas gimana? Tiga ini tadi kayak yang Kak Aca bilang ini tuh udah di momen atau di titik yang ya udah kita lepasin. Menuju keikhlasan gitu lah ya. Menuju keikhlasan ya. Yes, bukan menuju keikhlasan. Iya, betul. Jangan diklaim please. Oke, jadi ada nggak sih tips atau saran yang bisa Kak Aca sharing ke teman-teman untuk menuju titik ini tuh gimana sih? Justru aku di sini nggak mau ngasih tips atau saran ya, karena aku juga kayak gitu kok gitu. Jadi kayak malah aku pengen temen-temen tuh justru ayo dong rangkul aku juga bareng. Jadi bukan untuk ini adalah sebuah buku motivator. Ayo, kalian pasti akan bisa dengan mudah melupakan si Anu dan si Anu. Gak sama sekali, justru aku pengen ngajak teman-teman, ayo dong, rangkul dong, bantuin aku juga, gue juga lagi kayak begini nih, yuk. Tapi ya setidaknya kita masih bisa ini, masih bisa itu kok. Jadi aku nggak bisa ngasih tips dan saran karena memang terbit dan terjadinya buku ini adalah justru karena aku mungkin aku belum ngerti dan belum tahu hakikat keikhlasan tuh kayak apa sebenarnya, karena emang tingkatan tertinggi kan gitu. Jadi makanya menuju keikhlasan itu, yuk kita bareng-bareng yuk rangkulan bareng untuk bisa menuju ke level tertinggi itu gitu, walaupun butuh beberapa musim gitu. Oke, luar biasa. Coba kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Aca. Luar biasa ya. Aku pengennya terutama pastinya buat seluruh pembaca yang udah membeli buku kamu, itu kan buku kamu tidak istimewa lagi, sorry masih suka keinget-inget KTI ini, sorry. Buku abis kamu tidak istimewa ternyata tanpamu lah ya, sekarang jangan kamu tidak istimewa mulu. Jadi ya aku sih udah harap mereka tuh pas udah baca mereka akan alhamdulillah ya ternyata tanpamu ya aku masih bisa beli buku sih gitu. Ternyata tanpamu aku masih bisa baca buku sih gitu. Ternyata tanpamu aku masih bisa, ya jadi kayak masih bisa kok gitu. Sampai akhirnya mungkin Allah kasih jalan, sampai akhirnya dia bisa bilang ternyata tanpamu aku baik-baik aja. Lalu menemani pertumbuhanku sampai detik ini. Semoga Allah selalu menjaga dan rahmati kalian semua. Makasih banyak sekali lagi teman-teman, keluargaku, sahabat-sahabatku semuanya yang sudah hadir di sini, Alex Media dan seluruh sponsor yang sudah mensupport Art Love Life, Air Hair, Diksi Aca. Terima kasih banyak, semoga hari ini bisa terhibur dan bisa mengambil makna setelah. Sepertinya Kak Nata lagi keluar ya, karena di belakang juga kosong ya. Boleh silakan menghadap. Dengan ini kami mengucapkan selamat atas panggung puisi Ternyata Tanpamu karya Natasha Rizky Pradita. Sukses, pokoknya Caca selalu menginspirasi kita semua sih dia. Tadi diminta memang untuk baca puisi juga atau berapa? Iya, dadakan. Kebetulan lagi syutingnya sore, jadi bisa datang. Kan lihat Kak Aca meluncurkan buku, maksudnya begitu indah, tadi juga anak-anak baca puisi, Desta juga baca puisi, gimana ngeliatnya? Seperti apa? Bangga ya, pokoknya kita bangga banget lihat Aca. Terus apa ya, bukunya juga bagus banget ya. Iya. Tadi nontonin puisi-puisinya benar-benar menyentuh hati. Pokoknya kita support Aca Support selalu. lah. Itu kan hal positif ya. Tapi Kak Aca ini kan bilang ibarat kata maksudnya semuanya bisa akhirnya menulis juga. Itu kan dari dulu suka menulis. Dari dulu emang suka nulis sih dia. Dari waktu SMA tuh emang tipe orangnya tuh puitis gitu, pintar merangkai kata-kata gitu. Makanya sekarang tuh bisa menjadi suatu buku tuh bangga banget sih. Kak Ciki tadi baca puisi nangis juga. Sedih karena aku tuh tahu banget kan, ya sedih apalagi soal bapak ya. Jadi kayak relate gitu loh, aku langsung inget papaku.
Ya gitu aja lah, mudah-mudahan sukses selalu buat Caca. Kita sebagai sahabat-sahabatnya selalu support yang terbaik apa yang dia lakukan. Lihat pesta baca puisi juga tadi nangis, bagaimana Kak? Iya, nangis. Makasih ya, makasih ya Mbak. Apanya? Tadi membaca puisi juga. Iya, senang banget sih dikasih kesempatan dipercaya sama Aca bisa bacain salah satu karyanya dia gitu. Ya, namanya juga sebagai sahabat, lihat teman kita, ya sahabat kita berkarya otomatis proud sekali. Tentunya, dari buku-buku lah udah pasti bangga lah gitu, dan kali ini ngeluarin buku baru ya makin bangga dong. Lihat buku ini keseluruhan sebagai sahabat pasti tahu banget dalam ceritanya Aca terus mungkin. Ya tahu banget karena dia juga nulisnya bareng pas kita lagi main bareng, lagi di rumahnya, jadi tahu. Cuman untuk ditanya isinya udah tahu belum, baru tahu hari ini gitu. Iya, kita juga baru tahu bocorannya karena disuruh baca karena ya. disuruh baca, itu juga Kalau cuma part juga, masing-masing, bukan yang satu buku. Cuman selama dia mengerjakan tuh kayak temenin Kak, temenin Aca ngopi, ternyata dia buka laptop ngerjain. Ya udah kita juga ngerjain kerjaan kita sendiri gitu. Tapi kita nggak pernah mau tahu dia nulis apa karena kita pengen di surprise itu juga ya. Surprise itu juga. Ini sweet banget karena anak-anaknya juga ikut, Desta juga ikut, bagaimana begitu para sahabat juga ikut. Ya emang begitulah keluarga ya, mereka namanya ya, juga part support. of their life, otomatis ya saling support satu sama lain. Itu emang belajar banyak juga sih dari keluarga itu, bahwa emang dalam kondisi apapun mereka tetap saling support gitu. Anak-anaknya juga ternyata pintar baca puisi juga. Iya. Kayaknya emang darahnya mengalir deras dari bapak ibunya kan, jadi kayaknya nggak usah diragukan nyeni lagi semuanya. Gitu. Desta juga tadi nangis baca puisi juga. Iya gitu. Tapi lihat tadi bener Desta nangis. Ya kita di dalam sih kebetulan emang ngelihat semua sih, semua yang ada di dalam sama-sama lihat. Ya semua sih, maksudnya nggak cuma Desta yang nangis. Iya, Umi nangis, aku juga nangis. Tadi nangis. Jadi masing-masing emang, makanya lagi-lagi karya Natasha ini emang bikin kita si pembaca yang aku aja yang nggak tahu puisi itu terbawa, hanyut juga. Emang berarti dia emang jagoan lah, mesti beli deh pokoknya bukunya Ternyata Tanpamunya Natasha Rizky ini gitu. Dan Desta sama Caca masih kompak aja. Assalamualaikum. Bagus. Mungkin kehilangan arah juga ada, kehilangan jati diri, jadi benar-benar generalnya adalah sebuah kehilangan gitu. Berarti ini beberapa emosi kan Natasha mungkin yang udah dari dulu sampai sekarang dituangkan dalam satu buku. Jadi ini benar-benar inspirasinya sebenarnya ya pasti dari diri aku sendiri, tapi juga lebih banyak dari teman-teman juga sih gitu, orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama gitu, gimana mereka menghadapi kehilangannya gitu. Jadi banyak banget sih poin-poin yang bisa dijadikan inspirasi dari orang-orang itu, makanya aku tulis di buku Ternyata Tanpamu. Berapa lama kok pengerjaan? Pengerjaan bukunya kurang lebih sekitar 3-4 bulan sih gitu. Lumayan cepet sih, lumayan cepat. Emang karena deadline jadinya mau nggak mau gitu, dan ini pun juga menjadi buku puisi terakhir aku juga, jadi ini akan menjadi buku puisi penutup gitu, makanya aku pengen ini bisa dikejar untuk tahun ini bisa terbit gitu. Karena aku merasa chapter untuk bikin puisi udah selesai sih, jadi kayak ya udah aja gitu, kayak ya nggak menutup kemungkinan aku bisa mau nulis lagi tapi ya dalam genre yang lain gitu. Nah ini konsepnya pembacaan adalah perayaan bagiku untuk mengenang. Jadi ya menurut aku tulisan tuh akan selalu abadi nggak sih gitu dari setiap orang yang baik itu yang baca maupun nggak dibaca sedikit pun gitu. Jadi dia akan terkenang aja di dalam buku itu gitu. Jadi ya apapun yang aku tulis dalam setiap tulisan aku, buku aku di selembar kertas tuh akan selamanya abadi di dalam situ gitu. Jadi mengenang kan nggak harus sedih ya. Mengenang bisa dalam kenangan apapun yang meski itu mau indah kayak atau mau sedih atau mau apapun menyakitkan, tapi semuanya abadi dalam tulisan gitu. Sebenarnya ya berharapnya sih endingnya pengennya kita berusaha untuk mencapai keikhlasan sih gitu. Tapi kan untuk bisa mencapai ending yang level tertinggi itu kan susah ya. Jadi aku juga nggak mau ngeklaim bahwa Ternyata Tanpamu kita udah pasti bisa gitu, enggak. Tapi justru di sini Ternyata Tanpamu hadir untuk bisa berteman dengan teman-teman yang merasakan hal serupa gitu, bahwa emang kita butuh beberapa musim kok untuk bisa menyembuhkan luka ini gitu. Kak, mungkin sedikit anak-anak juga sudah mulai tertarik untuk
menulis puisi atau seperti apa, ada nggak ya sudah? Seneng sih ya, terutama si Miska sih. Kalau misalkan emang dia kebetulan Miska, Megumi sama Miguel tuh emang sekolahnya juga biasa suka ada teater kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka udah terlatih biasa kayak gitu. Jadi tadi pas pembacaan sangat-sangat ngebantu banget sih gitu. Maksudnya mereka excited, padahal cuma latihan cuma 1 hari doang gitu. Tapi alhamdulillah tadi ekspresif si Miska sama Megumi sama Miguel juga. Tapi masih melibatkan Kak Desta di dalam teater ini memang sebetulnya emang tadi benar-benar spontan aja sih, kayak tadi tiba-tiba Desta bilang udah deh aku bacain puisinya deh gitu. Ya udah, terus kayak ya udah deh ntar aku coba aturin. Jadi kayak emang dia kan suka spontanitas ya. Jadi kayak tadi pun juga makanya kenapa layarnya juga nggak ada gambarnya, emang karena surprise aja gitu dari dia gitu. Dadakan, makanya tadi nggak ada gambarnya kan, karena emang kita nggak siap, terus tiba-tiba dia mau baca, ya udah deh nih puisinya yang ini ya, tapi nggak ada gambar ya. Tapi memang ngundang berarti Kak? Kalau ngundang iya, tapi untuk bacain puisi sebenarnya nggak direncanakan, jadi emang bener-bener dadakan, kayak udah aku baca deh puisinya gitu. Seneng banget sih, emang mereka udah tahu, emang Desta juga udah tahu aku pasti kalau kayak gini-gini pasti akan ngelibatin anak-anak sih, jadi ya happy lah tadi. Tadi sampai nangis ya Kak? Sedih sih pasti, kayak ya aku nggak tahu ini nangis kenapa ya, jadi mungkin dia ke bawah kali. Tadi aku sampai ngecek ini orang beneran nggak sih gitu, soalnya kan dia gini-gini kan, terus sampai akhirnya dia masuk. Tadi teman aku pada ngecekin, coba gue cek dulu ya, beneran katanya. Kayak gitu sih. Tapi banyak teman-teman juga nangis tadi. Iya, karena tadi ya semua sih, maksudnya orang-orang terdekat aku semua ada di situ, jadi kan kayak lebih pembawaan emosionalnya lebih kerasa gitu kan, itu sih. Kaca, mungkin POV orang-orang kan pasti akan berbeda melihat judul kamu ada dikaitkan dengan beberapa hal, khususnya hal pribadi. Kak Aca sendiri menjawabnya seperti apa sih? Aku kayaknya udah legowo aja deh, yang penting orang yang baca bukunya tuh merasa relate sama bukunya, merasa ya ada pembelajaran dan hikmah dari bukunya, terserah mau mereka atau netizen atau siapapun yang bilang ini kayaknya buat si ini deh, buat si ini. Aku kayak serah mereka lah, yang penting buku ini ya laku deh, udah. Alhamdulillah. Itu aja terserah dia mau komen apa. Dengan kehadiran Kak Desta menjawab balikan rujuk. Mending kita makan rujak. Terima kasih ya. Yang enggak sih, aku nggak berani untuk menjadikan ini sebagai contoh atau apapun. Kayaknya emang mereka aja karena mereka suka ikutin aku kali ya, follow Instagram aku gitu. Jadi mereka ya semoga mudah-mudahan tuh jadi positif ya gitu. Itu aja sih. Di sini ya? Itu, Mbak. Banyak terinspirasi karena memang Kak Aca sangat sederhana tapi iya, tapi saya takut ya. Maksudnya jangan sampai jadi ya kalau bisa ngambil secara positif ya silakan aja, tapi aku nggak mau ngeklaim apapun sih gitu. Jadi itu aja. Makasih ya. Yang di sini ada seseorang ya. membacakan puisi Kak Aca. Itu aku pas pertama, Cak, nggak salah orang, Cak. Ini apa mungkin maksudnya mau Fitri Karlina atau yang mana gitu. Sampai kejedot kan, sama aku juga seperti terjedot waktu ditawarin gitu. Karena kan kayak, Cak mau aku MC-in aja nggak gitu. Karena harusnya kalau misalkan kayak ke aku tuh Aca harusnya lebih ke nawarin buat pantun kali ya daripada puisi gitu. Meskipun ya sebenarnya dulu pernah baca puisi, tapi pas SD udah lama banget, itu juga nggak pernah juara 1 gitu. Sekarang disuruh baca puisi lagi, tapi demi Aca, demi kiprah Aca, aku maju. Dan hasilnya gitu kan biasa aja. Makasih. Astagfirullahaladzim, aku kan udah latihan ya susah-susah ya menghayati, aku pakai musik. Dia bilang, Kak Fitri tadi baca puisinya bagus, lucu. Itu puisinya kagak ada lucu-lucunya. Hah? Lupa kan? Ingat dong. Tentang Aca. Semua tentang Aca. Iya, tentang Aca perjalanan. Iya, bagus. Jadi Hinata itu ada kalanya ketika dia tuh ingin mengejar seseorang, tapi akhirnya tidak berhasil. Ketika sampai akhirnya kayak dia tuh kayak ngerasanya di musim itu tuh dia benar-benar dipenuhi ujian, tapi dia akhirnya berpasrah kepada Allah dan sampai di musim semi yang membuat dia menjadi tenang karena menggaungkan namanya.
Karawang, Bekasi. Tadi juga banyak sahabat-sahabat yang baca puisi. Iya beneran. Iya. Iya aku pas datang aku kaget kayak, hah serius mau datang? Tapi ya Masya Allah banget aku tuh bener-bener apa ya melihat Desta dan Acha tuh nggak tau lah selalu terharu gitu, maksudnya Desta selalu mensupport Acha gitu, maksudnya despite apapun yang sudah terjadi antara Acha dan Desta ya, tapi kayak menurut aku Masya Allah mereka bisa dibilang kalau di dunia entertainment kayak jadi standar baru lah gitu, bahwa ya ternyata perpisahan itu nggak harus selalu ribut atau gimana, tapi nggak tahu ya aku kayak melihatnya Desta Masya Allah banget, perhatiannya ke Acha sama ke anak-anaknya. Acha juga Masya Allah banget, menjaga tetap tetap gimana sih, aku nggak pernah melihat sama sekali ya, aku dari cuman lihat di media nggak pernah melihat sama sekali kayak ada yang kalimat buruk terucap dari satu sama lain, kayak ya mereka Masya Allah banget sih. Aku kagum banget sama Desta, aku kagum banget sama Acha. Iya, aduh haru banget. Emang kalau genetik itu mengalir ya gitu. Aku kayak menurut aku ya untuk standar anak seusia mereka bisa bacakan puisi dengan seluas itu keren sih. Aku kayak bener-bener, aku kira tuh kalau anak kecil baca puisi bakal kayak aku dulu gitu yang Karawang, Bekasi. Ternyata enggak, bener-bener cara mereka ngebawainnya tuh keren banget sih gitu. Maksudnya mereka bisa membacakan puisi nggak kaku dengan cara yang modern tapi tetap indah sih menurut aku. Aku tadi ngintip ke belakang gini, tapi aku nggak tahu, nggak berani, nggak enak, jadi aku tutup lagi tirainya, mungkin dia butuh me time. Karena memang tadi kan di awal lucu ya, pas di iya. Tapi emang puisinya bagus banget sih gitu, maksudnya ya siapa sih yang nggak tersentuh gitu ketika semuanya udah nggak ada buat tempat mengadu, ya satu-satunya tempat mengadu ke Rob kita gitu, kayak ya emang dari puisinya sendiri juga bagus banget sih. Waduh, kalau itu aku nggak tahu ya, karena kan itu perjalanan hidupnya Desta dan juga Acha. Pokoknya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik aja.